Empuk. Hai, halo. Sebentar lagi akan Lebaran Haji. Jadi hari raya Kurban biasanya kita masak sate kambing. Nah, apa sih tips supaya masak sate kambing tidak bau perengus? Saya punya tips dan juga cara memasak sate kambing yang sederhana tapi istimewa. Disimak ya. Tips supaya daging kambing itu tidak berbau perengus itu adalah, sebenarnya ini bukan cuma untuk daging kambing ya, ini juga berlaku untuk daging sapi, bahwa daging itu sebenarnya tidak boleh dicuci. Jadi setelah kita potong-potong seperti ini cukup dielap ya, kita lap aja dengan kain bersih atau dengan tisu seperti ini. Jadi pastikan daging kita ini tidak mengandung air. Nah, ini dia. Setelah ini kita akan tusuk dengan tusuk sate. Oke, sekarang kita akan mulai menusuk dengan tusuk sate ya, dengan tusuk sate ini. Seperti biasa, seperti yang sudah saya bilang, bahwa menusuk sate seperti biasanya kalau mengiris daging untuk sate itu panjang-panjang seperti ini bagusnya, jangan kotak-kotak, supaya nanti kita bisa menusuknya seperti ini, seperti menjahit pakaian, agar dia bisa mengunci dengan sempurna di tusuknya. Oke, inilah sate-sate kita. Setelah ini kita akan mulai masak sate kambing, tapi kita bikin sate komo ya, karena supaya dia lebih tahan lama, bisa dihangatkan. Kalau kita bikin yang banyak itu kan nggak mungkin habis sekali makan, jadi bisa dihangatkan untuk makan siang dan makan malam gitu, dia tidak akan menjadi alot. Tapi kalau sate-sate yang pada umumnya yang begitu matang harus langsung dimakan, itu kan harus kalau mau makan baru masak, mau makan baru masak. Nah, kalau seperti ini enggak. Ini juga termasuk salah satu tips untuk menghilangkan si bau perengus kambing. Karena semakin lama dia dimasak dengan bumbu, maka semakin meresap bumbunya, kemudian aroma-aroma perengusnya itu juga akan hilang, digantikan oleh harum aroma bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, selain itu, dengan memasak daging kambing seperti ini juga berlaku untuk kalau kita mau masak sate kambing untuk hidangan keluarga dengan jumlah yang tidak sedikit ya, yang banyak. Jadi kita bisa masaknya dengan sekaligus. Kemudian bumbunya yang pertama kita adalah basic bumbu kuning ya. Saya selalu menyediakan bumbu kuning, bumbu putih dan juga merah, biasanya di dalam kulkas dengan cupuk-cupuk seperti ini. Jadi gampang kalau mau masak. Ya, kita ambil 1 sendok teh. Kemudian bumbu putih. Ya, kita campur bumbu kuning dan bumbu putih. Kemudian bumbu merahnya. Ini bumbu merahnya yang lebih banyak ya. Nah, buat kamu yang nggak punya bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, saya sudah tuliskan apa saja bumbu-bumbunya di deskripsi video ini ya. Silahkan disimak, dicatat, dan diperhatikan baik-baik. Kemudian kita masukkan si satenya.
Jadi penting untuk memilih tusuk sate yang tidak panjang ya, yang pendek seperti ini. Jadi bisa kita masukkan ke dalam wajan. Kita tambahkan air. Sampai semua permukaan si dagingnya tertutup sempurna, agar nanti dia akan matang dengan sempurna. Oke, sebelum kita tutup, kita tambahkan gula 2 sendok teh dulu ya, jangan terlalu banyak dulu. Nanti kan kita belum tahu nih sampai sejauh mana rasa asin dan manisnya. Kemudian seujung sendok teh garam. Garamnya juga jangan terlalu banyak dulu, karena kita belum tahu nanti kalau bumbunya sudah meresap, sudah menyusut, dagingnya sudah mulai empuk, baru kita cicip. Setelah dicicip, baru kita tambahkan seandainya kurang gula, kurang asin, atau kurang manis. Oke, waktunya kita akan tutup ya. Kita tutup. Kemudian untuk teknik mengempukkan daging seperti biasanya, kita akan tunggu dia mendidih sampai 5 menit. Kemudian kita matikan kompor selama 30 menit. Baru nanti kita hidupkan lagi 5 menit. Insya Allah dagingnya sudah empuk. Oke, kita tunggu ya. Sekarang coba kita lihat. Kita cek dulu ya, kalau dirasa sudah empuk, bisa kita langsung bakar. Ini sudah matang. Oke, sebelumnya tadi saya lupa cicip ya, kita cicip dulu. Rasanya gimana? Kurang manis sedikit, tapi nggak apa-apa, soalnya nanti kan kita waktu membakar kita akan tambahkan kecap manis. Sekarang kita akan membakar satenya. Nah, sebelumnya bumbu dari sate kita tadi kita bisa pindahkan ke dalam mangkuk. Sekarang kita tambahkan kecap manis. Kemudian baru kita oles. Sudah ya, sudah cukup ya. Kita pinggirkan supaya nanti dia nggak benar-benar gosong. Oke, ini sudah matang sempurna semua. Kita matikan. Kita akan tambahkan bumbunya tadi ya, bumbu olesannya tadi. Kita ratakan di sini. Kemudian kita taruh satenya di sini. Oke, kemudian kita beri kerupuk. Ini adalah
kerupuk rambak atau kerupuk kulit yang sudah saya beri bumbu keripik sanjay. Jadi kerupuknya nggak cuman rasa asin saja, tapi juga ada pedas-pedasnya. Sate kambing anti bau perengus, cocok buat menu lebaran haji. Selamat mencoba. Empuk. Bisa kita lihat di sini buktinya. Gampang ya. Gampang banget untuk dan tidak bau perengus. Ini enak.